Halo Aries atau Aries, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah prediksi percintaan untuk kamu dengan dia untuk hubungan kalian di bulan April 2021. Begitu ya. Ini adalah general reading di mana energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif gitu ya. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja kan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30% atau 50%, 70% atau bahkan 100% atau bahkan tidak sama sekali gitu ya. Balik lagi ini general reading, energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan description box. Kamu bisa DM, nanti kamu dilayani oleh admin aku. Dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, Iris, kita mulai readingan untuk kalian. Sebelumnya kalau kalian mendengar suara kucing, itu mohon maaf banget gitu ya. Itu kucing di luar gitu ya. Oke, dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian, hubungan kamu dengan doi sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke, terima kasih, alam semesta. So, Aries, gimana kondisi hubungan kalian, hubungan kamu dengan doi sejauh ini? Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Aduh maaf ya, aku serak banget, aku udah minum berkali-kali, nggak tahu kenapa serak banget gitu ya. Oke, aku melihat hubungan kalian sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, berada di titik di mana sepertinya memang ada kondisi yang kurang stabil. Kurang stabil secara emosional ataupun secara kondisi hubungan gitu ya, tapi ada ketidakstabilan di sini. Ada naik dan turun. Kadang hubungan baik, kadang hubungan kurang baik. Kadang perasaannya baik, kadang perasaannya kurang baik. Kadang nyaman, kadang kurang nyaman gitu ya. Dimana ketiga kartu yang telah terbuka ini, The Chariot, Two of Swords, Two of Wands, tiga-tiganya berbicara tentang ketidakstabilan dan kebimbangan gitu ya. Dimana memang walaupun ada ketidakstabilan, ada kebimbangan gitu ya, tapi aku bisa melihat bahwa kalian masih kekeh, kalian masih mau memperjuangkan hubungan. Walaupun sekarang dan kedepannya kondisi masih kurang akan stabil, belum akan stabil untuk sekarang maupun ke depannya. Tapi aku melihat kalian masih mempunyai optimisme. Kalian masih mempunyai keyakinan bahwa oke, nggak apa-apa, yang penting jalani aja, yang penting perjuangkan aja ke depannya kita nanti, yang penting diperjuangkan aja dulu gitu. Karena aku melihat kalian mau agar hubungan bisa berjangka panjang. Kalian mau agar hubungan bisa settle, walaupun tadi tidak akan bisa cepat, tidak akan bisa mudah gitu ya. Kalian memilih untuk berserah. Kalian memilih untuk berserah. Berserah dalam artian bukan menyerah, bukan berpasrah, tapi ya udah jalani aja seperti air mengalir. Kedepannya akan bagaimana, lihat nanti. Yang penting fokusnya ke sekarang ini. Sekarang ini bisa ngelakuin apa, ya udah dilakuin.
Kalau ngerasa tepat untuk intens berhubungan, ayo intens. Tapi kalau misalnya sekarang ini ngerasa baiknya renggang atau baiknya berjarak, ayo berjarak gitu. Lebih ke seperti air mengalir kan kadang ada kalanya air itu deras, ada kalanya air itu tenang gitu. Jadi kalau misalnya emang air lagi deras, kalian jalani. Kalau lagi tenang, kalian jalani gitu loh. Nah, sambil kalian menjalani seperti air mengalir, sambil kalian mempertimbangkan gitu. Mempertimbangkan bagaimana sebaiknya menanggapi hubungan, bagaimana sebaiknya menanggapi perasaan terhadap satu sama lainnya. Baiknya lanjut atau enggak ya? Kalau lanjut kenapa, lalu gimana? Kalau enggak lanjut kenapa, lalu gimana? Lalu kenapa harus sama si Aries? Kenapa harus sama pasangan aku gitu? Kenapa harus perjuangin gitu loh? Ada banyak pertimbangan seperti itu. Tapi sejauh ini, walaupun ada pertimbangan-pertimbangan seperti ini, tapi sejauh ini kalian masih mau memperjuangkan, masih mau menjalani dulu gitu. Kedepannya gimana, entar aja, itu masalah belakangan. Tapi sebenarnya punya optimisme, punya keyakinan untuk oke, sebenarnya kami punya nih keinginan agar hubungan berjangka panjang, agar hubungan settle. Cuman itu kan keinginan, kita nggak tahu kedepannya gimana. Kalau kedepannya emang keinginan ini bisa direalisasikan, ayo, tapi kalau nggak bisa ya udah mau gimana kita entar gitu loh. Itu kondisi hubungan kalian sejauh ini gitu ya. Dimana ada beberapa dari kalian yang kebimbangannya dikarenakan adanya orang lain gitu ya. Orang lain dalam artian eh, leb- orang lain di sini adalah dalam konteks possible antara kamu atau dia ada yang berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi misalnya kamu Aries, kamu berhubungan dengan si doi dan kamu berhubungan dengan doi A atau doi B. Dengan doi B berhadapan dengan dua orang gitu ya. Atau dari sisi doi, doi berhadapan dengan kamu, Aries, dan juga dengan orang lain gitu ya. Beberapa dari kamu ada isu di sana, berhubungan dengan lebih dari satu pasangan gitu ya. Tidak untuk semua orang, tapi eh, ada beberapa dari kalian yang aku tangkap energinya berkutat di masalah berhubungan dengan lebih dari satu orang gitu ya. Oke, Airways, untuk poin selanjutnya adalah terkait perasaan kamu sendiri, Airways. Perasaan kamu terhadap dia sejauh ini. Sebentar ya, aku perlu minum sepertinya. Oke, maaf. Tuh kan aneh loh tenggorokan aku udah minum tapi masih serak. Oke, sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Aries, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Terima kasih alam semesta. Terima kasih alam semesta. So, Aries, gimana kondisi perasaan kamu terhadap dia sejauh ini? Apakah ada perasaan sayang, cinta, atau bagaimana gitu ya? Aku bisa melihat sebenarnya kamu masih sayang sama dia. Kamu masih ada perasaan cinta sama dia di mana memang kondisi sekarang, kondisi hubungan sekarang lagi struggle gitu. Tapi walaupun lagi struggle, lagi ada permasalahan, lagi ada isu, aku bisa melihat kamu mau tetap berjalan bersama dia. Gak peduli sesulit apa kondisinya, gak peduli serumit apa, sesulit apa, se-struggle apa kondisinya, kamu mau berjalan bersama dia. Sama-sama menghadapi kesulitan yang ada, sama-sama menghadapi hambatan, rintangan, dan tantangan yang ada sekarang ke depannya gitu ya. Karena semata-mata kamu mau agar hubungan kalian bisa seloyal itu, bisa sesetia itu gitu ya. Aku tadi mendengar kakek dan nenek, dalam artian kamu ingin hubungan tuh yang selanggeng itu sampai kakek nenek gitu loh. Nah, dimana
memang tadi seperti yang aku bilang ada kebimbangan gitu ya. Ada kondisi yang struggle yang membuat kalian bimbang gitu, yang membuat kamu bimbang, yang membuat kamu tuh bingung sama perasaan kamu sendiri, kadang nyaman, kadang kurang, kadang gini, kadang gitu. Se-struggle itu sampai-sampai kamu tuh se-emosional itu, sebimbang itu, sebergumul itu dengan kondisi hubungan kalian, sebimbang itu dengan kondisi perasaan kamu terhadap dia. Tapi pada akhirnya kamu memilih untuk ya udah jalani aja, berserah aja, lagi-lagi tentang berserah gitu ya. Kedepannya gimana, lihat nanti gitu ya. Yang penting sekarang jalani dulu aja, maksimalkan dulu aja apa yang bisa dilakukan. Kenapa belum jadi gini, tadi kan aku bilang di awal kalian punya keinginan agar hubungan bisa berjangka panjang. Tapi kalian realistis dalam artian itu baru keinginan nih, tapi kedepannya apakah keinginan ini akan bertahan atau tidak itu belakangan gitu. Nah, sejauh ini kenapa dari kamu ataupun dia atau kalian belum berani mengambil decision, belum berani mengambil keputusan untuk oke, bertahan. Oke, nggak bertahan. Kenapa belum ketuk palu? Masih yang jadi aja ke depannya gimana, lihat ntar. Kenapa masih seperti itu? Dikarenakan aku melihat eh, beberapa dari kamu kebersamaannya itu udah nggak sedikit gitu ya, udah banyak gitu. Jadi kalau mau dilepas itu nggak akan mudah, nggak akan cepat. Toh udah bersama udah cukup lama atau kebersamaannya udah banyak gitu. Jadi mau dilepaskan pun susah gitu. Tapi kalau mau dijalankan juga struggle. Tapi sejauh ini kayak masih mau sejauh ini perasaan sayang kamu terhadap dia itu masih lebih kuat, masih lebih besar dibanding rasa struggle-nya, dibanding rasa bimbangnya. Sehingga tadi makanya kamu walaupun struggle, kamu memilih untuk jalani aja dulu, belum mau mengambil keputusan, belum mau dengan cepat atau dengan asal bilang, oke aku mau lepas, aku mau putus, aku mau pisah, aku mau berhenti memperjuangkan, belum gitu ya. Oke, eh nggak ada yang jatuh ya, oke. Sebentar ya. Untuk poin selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan dari doi kamu terhadap kamu sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Airways, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Airways, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Egois, gimana perasaan dari doi kamu terhadap kamu sejauh ini gitu ya? Aku bisa melihat dia lagi overthinking banget. Dia lagi banyak banget pikiran terkait kamu, terkait hubungan kalian. Sebanyak pikiran itu, se-overthink itu sampai-sampai dia stuck. Dia bingung harus gimana nanggepinnya gitu ya. Dimana sebenarnya dia masih mau nih, dia masih mau agar kedepannya hubungan kalian bisa menciptakan banyak lagi kebersamaan, banyak lagi momen-momen positif gitu ya. Tapi pada akhirnya, walaupun dia masih mau ke depannya agar banyak momen, banyak kebersamaan, tapi karena energi pertimbangannya, energi perenungannya, itu lebih besar, energi overthinkingnya, itu lebih besar, lebih banyak dibanding energi mau memperjuangkannya, lebih banyak berpikir dibanding action gitu ya. Pada akhirnya dianya pasif, dianya stuck, dianya minim action atau bahkan tidak ada action gitu ya, hanya sebatas berpikiran kayak gitu. Karena memang sepertinya dari dia, dari sudut pandang dia, ada hal-hal yang sebelumnya telah terjadi di antara kalian yang menjadi pertimbangan gitu. Dalam artian dari sudut pandang dia, dia ada berpikir seperti ini.
dulu hubungan aku sama Aries tuh seperti ini loh, dulu Aries seperti ini loh, maka sekarang ke depannya aku harus gimana ya? Mau perjuangin sih, tapi dulu pernah begini, tapi dia dulu begitu. Aku tuh jadi bingung sendiri. Nah, dia ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang pada akhirnya beberapa dari kalian atau bahkan banyak dari kalian dianya nggak ada action, minim action gitu loh. Em, jadi kalau dibilang sayang sayang, tapi walaupun sayang sejauh ini perasaan overthinknya mendominasi dirinya dibanding perasaan cintanya yang dia rasakan terhadap kamu gitu ya. Ibaratnya kalau aku bisa persentasekan gitu ya, perasaan cintanya itu sekarang hanya 10-20% gitu. 10-20%, sisanya tuh overthinking, sisanya insecurity gitu. Bukan berarti kalau aku bilang perasaan cintanya 10-20%, artinya em, dia hanya sayang kamu 10-20%, bukan itu. Tapi dalam artian karena overthinknya lebih besar, bisa 80-90%, pada akhirnya perasaan cintanya tuh jadi tertekan. Jadi tuh yang kerasa tuh hanya 10% atau 20% gitu ya. Oke. Untuk poin selanjutnya, aku akan bukakan terkait kondisi hubungan kalian di bulan April 2021 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aries, Sun and Rising dengan doinya masing-masing di bulan April 2021. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. Gini Iris, kondisi hubungan kalian di bulan April 2021, aku melihat masih banyak beban pikiran gitu ya, baik dari sudut kamu ataupun dari dia gitu ya. Dari dia ataupun dari kamu, atau bahkan dari kalian berdua, masih akan penuh emosi, penuh kesal, penuh greget gitu ya dengan dalam hubungan kalian. Gregetnya ini karena permasalahan-permasalahan yang telah terjadi sebelumnya. Dulu kamu pernah begini loh, dulu kamu pernah begitu loh, dulu tuh kita begini, dulu tuh kita begitu. Nah, pada akhirnya apapun yang telah terjadi di masa lalu ini atau yang telah terjadi sebelumnya pasti belum banyak atau ada hal-hal yang kurang mengenakan dan terbawa sampai sampai ke bulan April 2021, berdampak ke di bulan April 2021 ya masih renggang, masih yang belum banyak perkembangan gitu ya dari kamu ataupun dia, gara-gara masih keungkit nih sama satu hal ini atau sama banyak hal ini, pada akhirnya mau action, mau all out, mau totalitas dalam berhubungan pun jadi mikir-mikir. Aku sayang sih, masih sayang dengan dia, dengan Aries, tapi karena aku masih kesal nih, kami masih kesal nih gara-gara hal ini sebelumnya. Mau ngomong pun jadi ogah, jadi mikir-mikir. Mau ajak jalan pun jadi ogah, jadi mikir-mikir. Mau minta maaf pun gengsi, segala macem gitu loh. Mau ngalah pun gengsi gitu. Jadi aku bisa melihat hubungan masih akan berjalan, masih akan bertahan. Bukan yang akan putus, bukan yang bercerai, bukan yang lalu putus hubungan, enggak. Tapi walaupun masih berjalan, tapi ya gitu-gitu aja, belum ada perkembangan berarti. Dalam artinya kan kita maunya hubungan happy, hubungan minim masalah. Tapi di bulan April 2021, aku melihat kayak masih di titik di mana masih banyak emosi, banyak kekesalan gitu ya. Banyak pertimbangan, pertimbangan sebelum melakukan sesuatu. Itu pun pertimbangan berlebih, pertimbangan pun karena ego, karena kemarahan, karena emosi gitu ya. Di mana di bulan April 2021, kalian masih dalam tahap mempertimbangkan. Dulu pernah begini loh, maka sekarang ke depannya gimana? Dulu dia begini loh, aku dulu begini, maka ke depannya atau sekarang ke depannya gimana ya nanggepin hubungan, gimana nanggapi perasaan terhadap satu sama lainnya gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya, aku akan bukakan terkait saran untuk kamu, Aries, dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan
dengan doi kamu gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan sebagai saran untuk para Aries, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan mereka dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Aries, sarannya untuk kamu apa sih gitu ya? Untuk menjalani atau menanggapi hubungan kamu dengan doi gitu ya. Yang pertama kita punya kartu forgiveness gitu. Nah, kartu ini berbicara untuk kalau dia ada salah sama kamu, coba dimaafkan, coba diikhlaskan, jadikan pembelajaran gitu. Ini sebagai salah satu bentuk kamu dewasa, kamu menyebarkan energi-energi positif gitu ya. Ketika kamu memaafkan gitu, maka perlahan-lahan, sesegera yang memungkinkan, hubungan bisa membaik gitu. Kalian bisa connect lagi, kalian bisa rangkul-rangkulan lagi, bisa personal lagi hubungannya, bisa yang intimate lagi hubungannya, bisa heart to heart lagi gitu. Nah, jadi nggak ada salahnya untuk memaafkan dia gitu ya. Em, tapi baik lagi, em, memaafkan ini kan dalam konteks kalau memang kesalahan-kesalahan yang dia lakukan adalah kesalahan-kesalahan yang bisa ditolerir gitu. Nah, em, definisi ditolerir itu, definisi bisa ditoleransi itu untuk setiap individunya itu berbeda-beda. Misalnya tadi berselingkuh. Kalau kalau misalnya menurut kamu berselingkuh tidak bisa ditolerir, ya itu hak kamu untuk tidak memaafkan gitu. Atau maafkan. Jadi gini, aku selalu berbicara kita memaafkan itu boleh, tapi setelah memaafkan kamu masih mau berhubungan atau tidak itu urusan belakangan, cuman ada baiknya memaafkan gitu. Jadi dalam artian um, memaafkan ini kan dalam artian supaya hubungan berkembang gitu. Nah, kalau misalnya kamu merasa dia melakukan kesalahan-kesalahan yang udah nggak bisa ditolerir sama kamu, ya maafkan aja nggak apa-apa gitu. Tapi masalah mau melanjutkan hubungan atau tidak itu belakangan, itu urusan kamu, itu pilihan kamu gitu. Tapi nggak masalah untuk memaafkan, malah harus gitu. Karena ya Tuhan aja maafin kita selalu gitu ya. Kita berdosa setiap detiknya, setiap saatnya gitu. Dan Tuhan selalu maafin kita. Kenapa kita sebagai manusia tidak bisa maafin orang? Aku tahu sangat susah gitu. Aku Scorpio, aku tipikal agak susah maafin orang. Tapi aku berusaha untuk ikhlasin. Walaupun tidak mudah, tidak cepat gitu ya. Tapi at least kita ada usaha gitu ya. Dan kalau misalnya kamu merasa kamu tipikal yang kalau kamu merasa kamu adalah pihak yang perlu minta maaf lah, nggak apa-apa. Karena dengan kamu minta maaf, sesegera yang memungkinkan hubungan bisa better gitu ya. Nih, baik kamu yang minta maaf atau dia yang minta maaf, iyain aja gitu. Karena dengan kamu minta maaf atau dia minta maaf lalu kamu maafin, hubungan bisa membaik, hubungan bisa enjoy lagi, bisa go with the flow lagi gitu ya. Lalu jangan lupa untuk enjoy selalu apapun situasinya, apapun kondisinya gitu. Karena setelah hujan, setelah badai, pelangi akan ada gitu. Setelah kesedihan, setelah kesulitan, berkat akan ada, pelangi akan ada gitu ya. Sadari di sana ya. Oke. Yang terakhir, aku akan ambilkan informasi-informasi tambahan di mana di sini ini ada inisial nama, bisa inisial nama kamu ataupun dia atau bahkan berdua, bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga atau kesekian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Aries ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu ataupun zodiak dari pihak-pihak terkait gitu ya. Ada juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang akan terkait dengan kalian atau hubungan kalian, misalnya tanggal atau bulan ulang tahun baik dari kamu, dia atau bahkan berdua, atau misalnya tanggal atau bulan jadian kalau kamu sudah jadian, pernikahan kalau sudah menikah, perencanaan pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali PDKT kalau masih ingat, dan lain-lain gitu ya.
Balik lagi, ini general reading. Apabila dari informasi-informasi tambahan ini tidak ada informasi terkait kalian sama sekali, tidak apa-apa, jangan khawatir. Ambil informasi-informasi atau reading-reading yang resonate. Sisanya dikesampingkan, ambil pembelajaran, ambil hikmahnya gitu ya. Aku mulai ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya beberapa informasi tambahan terkait hubungan percintaan di antara para Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Banyak sekali yang jatuh ke bawah. Lagi nggak sih? Ya ampun, ribet banget cara ngambilnya. Bentar ya, pause dulu ya. Oke, ini udah terkumpul informasi-informasi yang tadi jatuh-jatuh ke lantai. Udah nggak ada lagi ya. Oke, aku mulai ya. Terima kasih alam semesta. November, Mei, Capricorn, 4, Virgo, 21, 28, C, Virgo, Juni, Februari, Scorpio, Leo, Gemini atau Gemini, 21, Agustus, Oktober, Januari, O, 28, A, Y. Oke, jadi aku mendapat informasi tambahan, dapat channel message gitu ya. Ada beberapa dari kamu, antara kamu atau dia, ini pesan yang sangat spesifik gitu ya, hanya akan berlaku untuk satu orang sepertinya, satu atau dua orang. Pokoknya dikit banget lah, mungkin satu orang aja gitu. Tapi ada yang perlu dengar ini. Jadi antara kamu atau dia ada yang suka sama penyanyi Wang Ibo gitu, kalau kamu tahu gitu ya. Member dari boyband Unique gitu. Yang sekarang boyband ini lagi hiatus gitu ya, lagi non-aktif gitu. Jadi ada yang suka Unique atau suka Wang Ibo gitu ya. Lalu ada Maret, lalu ada Agustus, lalu ada Q, lalu ada 20, lalu ada Sagittarius, ada Aries, kamu adalah Aries atau Aries, dan kamu juga possible berhadapan dengan sesama Aries atau Aries gitu ya. Kita punya W, kita punya 14, kita punya Januari, kita punya K, kita punya G, kita punya Pisces atau Pisces, kita punya Aquarius, kita punya Juli, kita punya O, kita punya Maret, kita punya 24, kita punya X, kita punya 29, kita punya April, kita punya Leo, kita punya Gemini atau Gemini, kita punya Scorpio, kita punya Maret, kita punya A, kita punya E, kita punya November, kita punya Aquarius, kita punya N, kita punya 26, kita punya Pisces atau Pisces, kita punya November, kita punya Gemini atau Gemini, kita punya 18, kita punya 8, kita punya Desember,
kita punya R, Juli, dan yang terakhir kita punya Cancer, gitu ya. Oke, terima kasih Aries telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.